Presentasi B, Indonesia, dari kelompok pertama, yang berjudul Pengertian Artikel Ilmiah. Nama-nama kelompok 1 Bahasa Indonesia. Pertama, Agnes Manik Sinaga sebagai pembaca materi. Kedua, Dimas Juanda Kardiva sebagai pembaca materi. 3. Jianuri Mahdiyah Arjono pembuat PowerPoint. Keempat, Wulandari sebagai mengedit video. Kelima, Juita Agustin sebagai merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami. Sebelum itu, perkenalkan kami, saya Agnes Monika sebagai pembaca materi, dan di sebelah kanan saya ada teman saya bernama Dimas Juanda Kardiva sebagai pembaca materi juga. Pengertian artikel ilmiah. Di sini saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Pengertian Artikel Ilmiah, di mana artikel ilmiah adalah suatu karya tulis yang memuat gagasan, ide, atau suatu penelitian dengan cara observasi, pengamatan, pengkajian, dan evaluasi yang disajikan dalam bentuk terstruktur sesuai dengan metode ilmiah. Tujuan penulisan artikel ilmiah. Berikutnya itu tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian artikel ilmiah. 2. Untuk mengetahui perkembangan artikel ilmiah. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis artikel ilmiah. 4. Untuk mengetahui rancangan penelitian untuk menghasilkan artikel ilmiah. Manfaat penulisan artikel ilmiah. Manfaat penulisan artikel ilmiah yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Sebab menulis artikel ilmiah dapat mengasah kemampuan kita menjadi referensi untuk orang lain dalam menulis artikel ilmiah. Langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah, yaitu 1. Menentukan topik atau tema penelitian. Pengertian pemilihan topik penelitian adalah proses menentukan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. 2. Kerangka penelitian. Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Survei lapangan. Survei lapangan atau survei lokasi adalah tahap awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan perencanaan kerja, di mana dalam survei lokasi tersebut kita dapat mengetahui letak, keadaan tanah, dan keadaan lingkungan tersebut, sehingga perencanaan dapat semaksimal mungkin untuk dapat merencanakannya. 5. Menyusun bibliografi. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblio, buku, dan grafi, menulis. Jadi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah. 6. Penyusunan rancangan penelitian. 7. Menyusun hipotesis. Hipotesis harus disusun spesifik dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 8. Percobaan sesuai metode yang direncanakan. Rancangan percobaan adalah suatu uji atau sederet uji baik menggunakan statistika, deskripsi, maupun statistik inferensi yang bertujuan untuk mengubah perubahan input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. 9. Pengamatan dan pengumpulan data. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. 10. Analisis dan interpretasi data. Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Kaidah-kaidah bahasa artikel ilmiah. Kaidah-kaidah bahasa yang harus dipahami yaitu ada 5. Yang pertama, logis. Dalam artikel ilmiah, logis berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi. Dan yang kedua, objektif. Dalam artikel ilmiah, objektif berarti adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta. Yang ketiga yaitu sistematis. Artikel ilmiah yang sistematis berarti menyajikan data dan informasi dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan
berkelanjutan. Yang keempat, andal. Artikel ilmiah yang andal berarti kebenaran yang dimiliki di dalamnya telah teruji dari segi data dan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu desain. Desain dalam artikel ilmiah berarti penulisan artikel ilmiah lebih mengutamakan pada proses dan perencanaannya. Jenis-jenis artikel ilmiah. Adapun jenis-jenis artikel ilmiah yaitu satu artikel penelitian. Artikel penelitian adalah jenis artikel ilmiah yang memuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal baik nasional maupun internasional. 2. Artikel review berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. 3. Artikel berita. Sasaran utama artikel ilmiah jenis ini adalah orang awam. Artinya berita yang memuat penjelasan dan analisis hasil penelitian yang dilakukan untuk memberi informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat. 4. Artikel aksara. Artikel ilmiah jenis ini berisi penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi 2. Penelitian dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kuantitatif, di mana desain penelitian kuantitatif bertujuan untuk menemukan berapa banyak orang yang berpikir, bertindak, dan merasakan dengan cara tertentu. Proyek kuantitatif melibatkan ukuran sampai dengan besar, berkonsentrasi pada jumlah respon dan sebagai lawan untuk mendapatkan wawasan yang lebih fokus atau emosional yang merupakan tujuan penelitian kuantitatif. Dan yang kedua, kualitatif. Desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang digunakan seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, atau tatap muka, atau melalui telepon. Langkah-langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah. Langkah-langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah yaitu 1. Pemilihan judul, 2. Pembatasan topik, 3. Variabel dan prosedur, 4. Menentukan tujuan penelitian, 5. Melaporkan hasil penelitian. Kesimpulan. Oke, kesimpulan dari makalah kami yaitu artikel ilmiah merupakan suatu zat yang berbentuk karangan yang dinamis, atau sebuah artikel ilmiah harus mengungkap singkat ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap dalam menghargai pendapat orang lain, dan sikap berani mempertahankan kebenaran. Adapun karakteristik dari A3 ilmiah, yaitu ialah menyajikan fakta, menyajikan pengertian atau definisi tentang judul atau permasalahan, menguraikan masalah, menerapkan teori, membahas, memecahkan, dan menyimpan masalah. Saran. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang tentunya bersifat membangun agar menjadi yang lebih baik ke depannya. Serta semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami itu sendiri dan bagi pembacanya. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.